Anda tahu Mbak ya, padahal dari Lorong ke sini kurang lebih sekitar 15 km lebih ya. Dan medannya juga naik turun seperti ini. Mas Faisal bisa meraih 510 km dalam hanya waktu 20 hari. 20 hari. Luar biasa. Pengen oleh pasangan. Dan Mas Faisal sendiri, Mbak, Mas Faisal sendiri the local legend area Bawur City bisa mencapai jarak sekitar 200 Mas ya. 280 ya. 20 km dalam waktu 20 hari. Halo Power People, kembali lagi di Kopi Ketan, konten pintar keluarga Pacitan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan membahas terkait Ayo Gerak UP Pacitan. Apa itu Mbak Jari? Siapa apa? Ayo Gerak UPPC ya? Yeah. Ayo Gerak UP Pacitan. Oke, kali ini kita menghadirkan Mas Sukron sama Mas Faisal. Tapi sebelumnya kita mau tahu nih, apa sih Ayo Gerak UPPC itu? Apa sih Mas Faisal? Ayo Gerak UP Pacitan itu adalah program wellness yang ada di UP Pacitan yang mewadahi teman-teman dari dua kategori, yaitu Ride and Walk, yang di awal mulai oleh event korporat, yaitu Corporate Wellness atau Nusantara Anniversary di tahun 2023, yang akhirnya teman-teman tergabung dalam suatu WA group khusus untuk internal UP Pacitan, yang di dalamnya ada sharing terkait activity workout, yaitu Ride dan Walk, dan juga terdapat challenge-challenge yang diadakan oleh unit. Oh, siap. Jadi kemarin itu kita mendirikan sih UP Pacitan, Ayo Gerak UPPC itu karena apa Mas? Karena ada Nusantara Anniversary itu tadi. Ya, betul Mbak. Jadi Nusantara Anniversary itu rangkaian dalam rangka HUT NP yang tahun lalu yang kemudian dilanjutkan dengan event di bulan November, yaitu Hari Pahlawan. Iya, betul. Nah, disitulah awal mula tercetusnya grup WA Group Ayo Gerak UP Pacitan ini. Jadi tujuannya untuk mengumpulkan teman-teman jadi satu grup, satu spirit sama-sama, karena di event itu juga ada challenge group. Oh, ada challenge group antar unit gitu ya. Akhirnya kita membuat grup WA untuk koordinasi gitu ya, biar kita pun bisa memenangkan challenge group tersebut. Gitu. Dan gimana lagi? Dan berhasil. Oh, akhirnya kita nomor berapa? Berhasil Mbak, kayaknya di walk itu nomor 2 ya. Untuk ride-nya nomor 3 kalau nggak salah. Nomor 3, oke siap. Nah, kali ini kita kedatangan tamu ini, ada Mas Sukron sama Mas Faisal. Kenapa kok diundang Mas? Nah, jadi FYI, jadi Mas Faisal sama Mas Sukron ini menjadi the most contributor di event Ayo Gerak internal. Oh, gitu. Pada event sebelumnya, di event Agustusan. Jadi Mas Faisal dan Mas Sukron ini berhasil mencapai jarak terjauh atau terbanyak di masing-masing kategori. Mas Faisal bisa meraih 510 km dalam hanya waktu 20 hari. 20 hari. Luar biasa. Pengen oleh pasangan. Dan Mas Sukron sendiri, Mbak, Mas Sukron sendiri the local legend area Bawur City bisa mencapai jarak sekitar 200 Mas ya. 280 ya. 280 km dalam waktu 20 hari. Mantap sekali. Ngeri. Baik, Power People pada penasaran sih, kok sampai bisa dalam waktu 20 hari mereka mendapatkan jarak sampai 200-an sampai 500-an. Mari kita kenalan dulu sama Mas Sukron dan Mas Faisal. Mas Sukron, bisa diceritain dong, Mas Sukron ini di bidang apa, kemudian rumahnya mana, yang berhubungan dengan Mas Sukron lah. Oke, siap. Oke, jadi saya di ini ya Mbak ya, di sini di bidang outage management. Saya memang asli sini, asli Pacitan, dekat sama unit ya. Jadi memang kalau mungkin hubungan untuk bisa setoran lebih banyak, memang waktunya lumayan inilah. Oh, ya, daripada teman-teman yang lain daripada yang jaraknya lebih jauh dari jauh. kerjaan kan. Rumahnya berapa
kilo sih Mas dari sini? Berapa menit kalau berangkat ke sini? Berapa ya? Paling nggak sampai 10 menit lah. Nggak sampai nyampe. 10 menit ya. Iya. Mas Sukron rumahnya dekat sini nggak nyampe 10 Nggak menit. Kalau setoran di mana Mas? Saya biasa di ini Bauer City Di ya. Bawah City. Oke. Mas Fani bisa di ini. Tapi Mbak, sebelumnya Gimana? ke Mas Faisal ini. Iya, siap. Fun fact-nya ya. Fun fact, Fun fact-nya ya. Mas Sukron ini pernah loh pada event yang sebelumnya itu dia jalan kaki dari rumah ke kantor. Oh iya ya, sempat aku pernah. Pernah tahu kan? Pernah tahu. Padahal yang kita tahu tuh medannya dari rumah meskipun dari Bauer ya, sekitar sekilo lebih ya dari Iya. situ. Tapi medannya kan naik turun loh. Betul betul betul. Dia jalan kaki, Mbak. Luar biasa. Memang cocok disebut ikonnya walk di UP Iya. Pacitan. ya, Antara itu air. memang dia pengen lagi semangatnya atau lagi menghilangkan tipis dompet. saya menghilangkan stresnya. Oke, tadi kita bahas Mas Faisal. Ya, kenalan sama Faisal, dikenalkan Mas Faisal dari bidang apa, terus motivasinya untuk bisa terjun ke Ayo Gerak. Dan sebelumnya kalau kita lihat Mas Faisal di event sebelumnya ini masih belum muncul nih. Oh, tapi iya. di Hood RI ini Muncul langsung roket, ya, ya langsung roket. Ceritakan Mas Faisal. Ya, Sisanya. sebelumnya perkenalkan nama saya Faisal Daniar. Di sini staf Rendalar saya. Untuk aslinya saya asli Blitar. Wow. Lebih Ya. jauh kalau gitu. Tapi di sini bisa Domisili, setoran. iya. Domisilinya saya domisili di Lorok Lorok gitu City. ya. Ya. Nah, Mas Faisal ini juga naik sepeda sepeda pacal. Rutin. Ya, rutin ke Hari Rabu, Iya, Rebuan. Rebuan. Nah, jadi Mas Faisal ini setiap Rebu itu sama teman-teman kurang lebih 5 orang ya. Iya. 5 orang termasuk Mas Adib dan lain-lain itu. Setiap hari Rabu Mas Faisal selalu goes ke kantor. Nah, judulnya adalah Rebuan. Rebuan. Jadi Mas Faisal ini setiap hari Rabu selalu rutin berangkat kerja menggunakan sepeda. Nah, kita tahu Mbak ya, padahal dari Lorok ke sini kurang lebih sekitar 15 kilo lebih ya. 15 kilo. Dan medannya juga juga naik turun. naik turun. Naik turun seperti kehidupan. Oke, kita kembali lagi ke Mas Sukron. Ya, lanjut Mbak. Iya, Mas Sukron ini masih single. Boleh lagi Oh, sekalian ya? juga lah hari ini. Baru ya. dagangan, Mbak. Halo, power people yang masih single juga bisa nih. Saya punya satu Joko ini di sini. Aduh Mbak, memang tujuan utamanya emang itu. Oh gitu. Makanya ada podcast ini ya tujuannya. Iya, semoga habis ini dia dapat jodoh ya. Oke, Mas Sukron. Mas Sukron ini kalau masih single itu kayaknya pemikirannya atau mungkin yang dipikirkan itu nggak terlalu banyak ya. Mungkin atau malah saya salah. Kalau menurut Mas Sukron, motivasi Mas Sukron ketika ikut challenge di unit itu seperti apa Mas? Apa karena Mas Sukron ini masih single kemudian akhirnya bisa mencapai average paling tinggi atau gimana gitu Mas? Kalau itu mungkin bisa jadi ya. Oh, bisa jadi salah satu ya, salah ininya satu faktor lah. ya, benar-benar. Karena memang kalau ya apa ya, tetap kesibukan ada, pikiran juga pasti juga ada. Oh iya. Ya. Memikirkan nyari jodoh. Enggak gitu. Cuma maksudnya biasanya kalau yang memang sudah berkeluarga kan mungkin lebih banyak tersita lah ya untuk keluarga. Betul, Sedangkan pembagian itu. kalau masih single mungkin bisa sedikit lebih menyisihkan waktu untuk aktivitas, mungkin bisa pagi, sore gitu bisa nyempetin lah sebentar-sebentar. Paling enggak berapa ya, setengah jam, 1 jam gitu cukup lah. Kalau setengah jam sampai 1 jam itu bisa sampai mencapai berapa kilo Mas? Biasanya kalau mungkin jalan cepat itu 1 jam bisa sekitar 6 sampai 7 kilo. 6 sampai 7 kilo. Oke. Kalau misalkan ada lari-lari kecil gitu bisa 8. Luar biasa. Mas Fani bisa nggak itu dalam waktu setengah jam sampai 1 jam? Belum Mbak. Oh belum. Pakai sepeda mungkin. Sepedanya. Tapi memang fun fact-nya Mas Sukron ini kan area storannya kan pasti di situ aja kan. Iya, Sampai warga sekitar tuh hafal loh Mbak. Iya. betul. Mungkin mereka mikir ya, kenapa kok bolak-balik kan tracknya kan pendek Mbak. Iya betul. Tracknya pendek sementara jarak yang dicapai kan jauh. Pasti otomatis mereka masukkan kan bolak-balik. Bulan-bulan betul. Sering orang Udah pernah kan kemarin yang fire Ya, fire rescue latihan latihan di situ ya. situ. Dan itu juga masuk ke teman saya kalau bagi. Iya. Jadi tracknya masuk Ron, arenanya masuk Ron juga arenanya Mbak cari restoran. Betul. Oke. Jadi gini Mas Sukron itu mulai ikut event itu sejak kapan? Kok bisa sampai tergerak akhirnya mencapai MOS
kontributor yang paling tinggi itu tergeraknya mulai tahun berapa Mas ikut-ikut kayak gini? Waduh, kapan ya Mbak ya? Lupa, ini udah lama saya. Lama. Mungkin ke perkiraan sekitar pernah ya dulu 2020-an gitu. Memang dari dulu masih PJP ya. Sempat ada event, iseng-iseng lah ikut gitu, join gitu. Ternyata kok seru ya gitu. Cuman waktu itu memang belum konsisten ya, memang masih apa istilahnya, cuman pas event aja. Iya, gitu. pas event aja ikut gitu. Iya. Itu yang pas kemarin tuh teman-teman juga banyak yang ikut atau gimana Mas? Lumayan, cuman belum seramai sekarang. Oh, nah iya. Saya belum banyak yang tahu. Akhir-akhir ini kayak hampir semua Hampir itu semua. menggelorakan Terus ini. kayaknya event yang di tahun itu nggak kayak sekarang untuk challenge-nya. Kalau yang ini kan lebih ke grouping unit, terus ada di aplikasinya itu ada grupnya per unit. Kalau yang dulu kan lebih individu ya. Iya, benar. Jadi kan sekarang lebih banyak teman-teman yang Mas Faisal dari tadi senyum-senyum mulu. menyimpan kan. Kalau Mas Faisal itu kan lebih ke ride ya. Iya. Kenapa Mas kok suka ride kok nggak nge-walk kayak Mas Sukron gitu? Sebenarnya ya coba-coba aja awalnya. Coba-coba. Nah, kan 2020 itu kan lagi rame-ramenya Quest ya. Tapi itu saya gimana? belum di pasca Covid itu kan rame Quest. Oh, iya, gue benar, ya. Covid ya, Covid Karena ya. Covid ya akhirnya Benar. ada aware terhadap kesehatan gitu ya. Sebenarnya pas Covid itu belum ada minatan untuk Quest. Jadi ketika sudah mulai landai itu Corona, terus habis itu baru nyoba. Ya. Oh. Malah sebenarnya newbie ya untuk sepeda. Oh iya. Sepedanya yang paling pertama kali dibeli yang mana? Yang dipakai sekarang atau udah Bukan. ganti berapa kali? Sudah ganti 3 kali. Wah, terus yang lungsurannya kemana itu Mas? Bisa dikasihkan? ditukar tangan. Oh iya. Jadi upgrade yang bagus gitu. Kenapa kok milih sepeda Mas nggak milih walk? Kemarin itu ya temennya ada. Oh ada temannya. Ada temennya. Di Lorok itu yang ngajakin pertama itu sebenarnya Mas Ulum dari bidang instrumen. Oh, Itu iya, yang ngajakin, iya, ya, iya, ngajakin iya, saya iya, untuk iya, sepeda. iya. Iya. Rutenya kalau di Lorok awal-awal itu Rute Lorok awal masih datar-datar. data-data Datar-datar aja. saja. Di area Hadiwarno muter itu. Terus kesini tuh udah nyampe di Wonodadi. Wah, berapa kilo itu Mas? Kalau muter di Wonodadi sampai Lorok itu treknya sekitar 22 kilo. 22 kilo. Di ini durasinya berapa jam kalau 22? Kalau 22 kilo itu sekitar 45 menit. 45 menit. Wes, ya. Luar biasa ya Gue, gue iya. karena gue. Ada Mas teman saya yang sepedanya baru mirip sampean tuh. Ada, tapi dia nggak pernah sepedaan sekarang. Siapa itu? Ya, gitu kan. Yang itu ya? Ada Mas bagus tuh, Pak. Nggak ngajak event tapi nggak ikut. Iya. Sama itu sepedanya. Nah, sama kan sepedanya namanya Iya, juga. sama ya. Sama. Oh iya. Tapi kilometernya masih rendah. Ya. Perlu dia tarik-tarik itu kan ya. Dilelang dia. Dilelang apanya Mas Lawan? Dikasihkan kita aja ya. Bahannya masih baru tuh, Pak. Iya, kalau tadi Mas Faisal karena katanya milih sepeda karena aja temennya egois gitu. Kalau Mas Sukron kenapa kok milih jalan, kenapa nggak sepeda aja? Jalan atau running gitu ya Mas Sukron? Kenapa? Kenapa ya? Karena nggak punya sepeda. Oh, benar. Nah, kalau baca kenapa? Kalau baca kenapa? Kalau baca kenapa? Karena trayek kita, ya kan? Salah satunya adalah trayek kita yang naik turun. Tapi memang kalau saya sih sebenarnya juru itu malah nggak pernah gerak. Tapi nggak tahu lihat teman-teman itu nyoba sedikit-sedikit, oh kok ternyata enak, bisa menghilangkan stres juga kan Iya, jalan. Kenapa Mas Sukron nggak suka jalan? Ya itu aja sih, karena penasaran aja awalnya, coba-coba terus akhirnya keterusan. Karena memang itu sangat ngefek ya Mbak ya. Ngefek. Oh, iya, sangat iya. ngefek di kehidupan sehari-hari. Kita ngerasa apa ya, sepanjang hari itu kayak lebih produktif ya. Oh gitu ya. Istilahnya lebih anu ya. Istirahatnya lebih berkualitas. Oh, Iya, enak. Enak ya kalau gitu, ketika sudah habis jalan kayak gitu di tubuhnya itu kayak Enteng lebih gitu ya. enteng dan fresh. Memang berat sih di awal-awal ya, Iya, karena benar. melawan rasa malas. Betul sekali. Tapi emang bener loh Mbak. Jadi
dari testimoni peserta Ayo Gerak yang event Agustusan, Mas Hendra bilang sendiri. Oh, Mas Hendra. Dia kan Pak Hendra ya. Mas Hendra ya. Baru ya, iya. soalnya dia baru ikut. Dia kan punya misi tuh sama anggotanya Iya. yang lain. Apa Harus itu? bisa mengalahkan Mas Sukron. Tapi habis itu Iya, itu dia merasa kok berat nih Pak ya. Tapi itu baru joy mau ngalah. Mas Hendra bilang gini, gimana Mas rasanya bisa jalan rutin gitu? Pertama, iya tidurnya berkualitas. Jadi dia tidurnya on time. Benar, ya. Pokoknya jam 9-10 itu sudah pasti istirahat Iya. dan nyenyak, Dan enak, nyenyak, ya, bangun kan. segar gitu. Testimoninya Mas Indra kayak gitu. Kalau testimoni Mas Fani sendiri gimana? Kan Mas Fani juga walk juga ini sama Ya, kan. ya. Kalau aku sih sama sih Mbak, sama kayak Mas Hendra. Cuma memang lebih ini sih, apa namanya yang tak rasain kalau kita mulai start olahraga pagi yang paling terasa ya produktif. Produktif gitu. Kita jadi maksudnya kayak mau ngerjain apapun gitu. Kayak rasanya kayak semangat mau ngerjain apapun. Oh iya. Ini nggak nunda kayak langsung ngerjain ini. Jadi kalau biasanya habis jalan pagi itu paling enggak ya nyiramin tanaman atau gitu, manasin motor, nyapu rumah, mandiin anak gitu. Iya. Biasanya kalau nggak gitu kan main di rumah ngapain Mbak? Paling ya malah bisa subuh mungkin istirahat dan lain-lain. Tapi kalau habis jalan-jalan biasanya ya itu produktif, nyiramin tanaman dan lain-lain prepare untuk selanjutnya habis itu malah lebih fresh gitu ya ketika sudah kita gerak atau melakukan workout atau apa itu fresh ya ketika udah ke kantor bener, kerja fresh. Nah, Terus kalau aku sih kenapa kok milih jalan ya lebih kepada kalau jalannya nggak butuh peralatan yang mahal ya. Nggak punya sepeda juga. Bener. Aku jalannya aja kadang pakai nyeker Mbak. Iya. Sampai nggak cari kan. Maksudnya kita nggak harus beli pakai sepatu yang advance ya. Pakai sepatu sembarang aja bisa lah kita jalan kaki di kampung kan. Apalagi di kampung. Kalau di kota kan lagi FOMO nih ya. Iya, lagi FOMO. Ya, harus outfitnya harus jreng nih buat outfitnya, keren nih harus. Kalau di desa nggak perlu. Kalau desa nggak usah nyeker Pakai aja. kaki aja. Pakai sama gendong anak juga. Ini Mbak Mas Rama juga expert gue ini. Oh iya, dia lari ngejar apa ayam? Ngejar ayam dia Mbak. Biasanya pagi 10 kilo. Hasilnya apa? Hasilnya anduk microfiber. Karena keringatnya banyak. Iya. Dan dia aja dapat anduk Mbak. Nanti dicoba lagi Mas Rahmat ya. Kita lanjut di event selanjutnya. Oke baik, kalau Mas Sukron tadi mulai ikut event itu di 2020 di PJB. Kalau Mas Faisal ikut eventnya itu kapan Mas? Seingat saya yang event PJB 2023 Oh, akhir ya, yang Desember. anniversary Iya. ya. Enggak berarti yang yang Hari Pahlawan, Hari Pahlawan. Hari Pahlawan, gerak Pro, pakai yang Oh, iya. gerak. Iya, Pro. gerak Pro. Oh iya, kalau itu Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Iya kemungkinan. Yang eventnya berakhir di Januari kalau. Oh, berarti ketiga. Ketiga. Iya. Oh, belum ikut yang Hari Pahlawan. Sempat Iya. ikut sih, itu yang dikumpulkan tiap unit itu kan? Heeh. Nah, Oh, itu udah ikut, cuma baru aja nge-record. Sebelumnya sepedaan tapi nggak pernah nge-record. rekod. Ya karena memang tujuannya Iya. untuk ini ya kesehatan Iya, untuk gitu kesehatan, ya. iya. Akhirnya nggak usah direkod, tapi ternyata Iya, ada teman-teman ternyata ada Iya. event. Ada eventnya, baru tahu. Jadi booster kalau gitu ya. Itu Betul, eventnya. betul. Dan kemarin dapat sepatu Mas. Oh iya. Oh, iya. Kok bisa dapat sepatu? Mas Sukron sabar ya. Yang lain dapat saya. Gantian kalau Mas Sukron. Gimana kok bisa dapat Gimana? sepatu Mas? Mungkin lagi beruntung aja. Iya. Atau yang Muter Muter. gitu ya. Kalau rezekinya ya. Iya. Kalau teman kita Panitia. itu kemarin kategorinya ini ya Mas soalnya apa Mas kemarin diputar gitu ya maksudnya poin gitu. Ya baik. Bukan Jadi kita kemarin hadiahnya Yang paling bukan by rank, Ha-ha. bukan by peringkat, tapi pakai tiket travel. Mm-mm. Jadi teman-teman yang mencapai berapa kilometer kita konversikan ke poin, dari poin itu kita tukarkan ke tiket travel. Nah tiket itu yang diundi. makanya jadi bukan jarak yang paling Bukan. tinggi yang mendapatkan hadiah utama. Tapi gitu ya. ada syaratnya Mbak. Dia Ha-ha. bisa ikut undian ketika dia sudah mencapai minimal kontribusi Iya. di tiap kategori. Yang kemarin itu berapa Mas kontribusinya? Kontribusi minimal di jalan itu 30. Heeh. Tapi untuk bisa mencapai ikut hadiah utama di 60 km. 60 kilometer. Nah, untuk ride sendiri minimal kontribusinya 100 km dan untuk next stage kontribusinya di 200 km. kilo. Jadi teman-teman yang bisa ikut di undian hadiah utama itu teman-teman yang bisa mencapai next stage contribution. Oh. Ada mbak teman saya yang dapat tiket banyak tapi gak dapat hadiah utama. Iya, siapa itu? Nah, masuk loh.
Mas Selamat juga. Nah, Saya rezekinya Pak Jari. biasa aja. Iya. Jadi top 10 tapi tidak dapat hadiah utama. Nggak apa-apa, tapi ternyata kemarin di event sebelumnya Mas Sukron kan sempat dapat itu kan. Oh, iya. Tahu ngadain Iya, event itu betul. udah berapa kali? Jadi Ada kalau yang kita sendiri di internal limit ada 3 event. ada Yang 3 pertama event. ketiga, bulan Betul. ketiga. Yang kedua eventnya SDM, yang Yang- World Environment Day. Iya. Yang ketiga event Agustusan. Yang Agustusan kemarin. Nah, Mas Sukron ini yang di event K3 udah dapatin sepatu. Bukan. Apa? Smartwatch. Oh, iya, Smartwatch, smartwatch. terus Kemudian dapat di- Reels IG juga. Iya, iya, Reels IG-nya juga Terus nonton-nonton. yang di SDM Yang di itu acara yang environment environment itu juga dapat Smartwatch. Smartwatch. Iya. Lagi Iya. dapat Reels lagi ya? Iya. Iya. Reels lagi juga dapat. Ya, yang terakhir ini dapat apa? Dapat apa ya kemarin? Kemarin anu Mbak, asisten band. Oh. Jadi Iya, resistant iya, band kayaknya. yang 10 in 1. Jadi resistant band yang buat workout di rumah. Oh, iya, iya. Jadi memang hadiah yang di HUT kemarin memang kita fokuskan ke peralatan workout di rumah ya. Oh ya. Jadi supaya teman-teman bisa juga olahraga meskipun di rumah, kayak perlengkapan seperti push up bar, pull up bar, terus resistant band gitu. Jadi kemarin hadiahnya dapat yang dapat itu. Kalau gitu Mas Rukon memang disuruh ini ya memperkuat Iya. pergelangan tangan. Tapi belum pernah aku pakai lagi. Bukan pergelangan tangan, Mbak. Bukan pergelangan tangan. Apa? Berpegangan tangan. Berpegangan tangan dengan siapa ya? Aduh. Oke, kita juga kemarin pas eventnya Environment Day itu ada juga kategori most konsisten juga. Ya. Nah salah satunya Mas Rukon bisa Ini dilihat kaosnya nih. kaosnya. Jadi ini kaos special edition untuk Betul. teman-teman yang dengan konsistensi tertinggi. Tertinggi. Ada 5 Mbak ya. Ada 5 kemarin. Mas Sukron, Mas Jati, Pak Arif, Iya, Pak terus Arif. Pak Andi, Pak Andi, ya, dan saya. Mbak Jari. Ikut-ikutan aja. Iya. Gimana Mas? Kok bisa jadi most konsisten itu kenapa Mas? Kemarin. Kenapa sih? Karena kategorinya seperti apa kemarin? Ininya sering ini. Ya, yang dari apa? jadi dari average hariannya, daily activity-nya karena di secara dari daily sebulan itu. activity di antara yang lain Mas Sukron itu salah satu yang hampir setiap Iya. hari melakukan. Cuma kemarin memang didominasi oleh teman-teman box sih. Ya, Makanya karena- kemarin tempat teman-teman Red sabar dulu ya. Ya, soalnya kan Red sekali jalan bus berapa kilo gitu kan. Memang harusnya kemarin udah dipertimbangkan Mbak ya, evaluasi teman-teman. Soalnya Iya. kemarin yang dapat konsentrasi semua dari Dari walk, walk, dari iya. walk. Iya. Iya, kalau gitu ngomong masalah konsistensi nih Mas Sukron. Kok sampai bisa konsistensi itu gimana Mas Sukron? Apa ya, mungkin karena sudah terbiasa kali ya Mbak ya. Oh. Karena memang mulainya memang udah lumayan duluan ya, sudah trigger dari awal. Jadi untuk event-event yang akhir-akhir ini memang sudah terbiasa hampir setiap hari jalan, lari kecil gitu ya. Jadi pas ada event ya kenapa enggak gitu ya? Ya, betul, Yang betul, betul. nggak ada event aja jalan, ya Jalan. masa enggak? Oh, oke siap. Ini udah Tapi daily. memang awal Udah dari daily, ya. konsistensi itu adalah kebiasaan atau pembiasaan kayaknya. Jadi ketika ada event pun Mas Sukron juga akhirnya bisa mendapatkan the most konsisten. Sampai dia tuh dapat predikat dari Strava Mbak. Oh iya, Di Mas. Strava itu dia jadi local legend. Oh, Wih. apa lo lokal legend? Nggak tahu. Oh kalau gitu itu anu Ki. Ya berhubungan dengan most konsistensi konsistensi itu. itu. Oh, akhirnya Jadi dari intensitas dari- dia untuk setoran tiap hari. Iya. Dengan rute yang itu Oh lokal legend di situ aja. Iya. Ternyata Strava pintar juga ya. Bisa. Lumayan. Iya. Kalau Mas Faisal sendiri, kenapa sih Mas kok hampir setiap Rabu atau mungkin di waktu-waktu luang itu Mas Faisal bisa menyempatkan untuk sepeda itu motivasinya apa Mas? Di selain kesehatan ya? Atau ada mungkin tujuan lain? Nggak ada sih Mbak. Tidak ada. Satu Hobi ya mungkin. Satu udah kadung seneng. Oh, Sepedaan hobi kan, ya. ya. Passion ya. Passionnya gitu. Terus yang kedua kan memang pernah cedera Lutut. lutut. Oh, cedera lutut. Kalau nggak, saya rasa kalau nggak dilatih untuk sepedaan, Malah. dulu mah sering kambuh. Oh, Setelah sepedaan, alah ya ya. Untuk recovery ya? Iya, untuk recovery. Cederanya kenapa ini sebelumnya? futsal. Oh, futsal. Iya. Jadi salah satu terapinya adalah bersepeda Iya, malahan. Oh. iya. Tapi tidak apa-apa itu Mas, maksudnya ini lututnya untuk bersepeda. Awal-awal itu masih ada rasa nyeri, tapi
ke sini-sini udah nggak ada. Oh, ala kalau gitu ya masuk ya. Kurang tahu ya ngefek beneran apa enggak atau cuma sugesti saja, cuma saya rasakan seperti itu. Tapi kayaknya emang ada jurnalnya Mbak, yang untuk teman-teman yang punya masalah di lutut itu kayaknya terapinya salah satunya kalau tidak sepeda ya renang. Oh, gitu. Kalau pernah dengar ya gitu. Jadi selain renang, atau berarti di air juga bisa dengan sepeda itu. Oh, akhirnya Terapinya. ini lututnya udah Iya. enggak kemarin sampai sempat gimana berobat atau gimana gitu kan? Enggak, dibiarkan tapi buat jalan agak sakit, Oh, nyeri. tapi ternyata ketika di sepeda itu Iya. bisa Sembuh, iya. bisa sembuh. Oh, Buat main akhirnya- futsal juga sudah bisa. Enak. Kalau sebelumnya udah hampir 1 tahun Benar, berhenti, enggak Oh, ikut futsal. nggak ikut futsal, tapi Iya. setelah sering di terapi sepeda Iya. gitu, sebenarnya sih nambah-nambah yang pertama Iya. hobi, kemudian ternyata kalau bisa ditemukan bahwa bisa menerapi yang sakit itu ya. Kemungkinan seperti itu, Oh, ngefek. ngefek ya. Iya. Kalau sampai sekarang Mas Faisal juga masih rutin, biasanya tiap hari selain Rabuan sama teman-teman. Kalau sekarang ambil yang Rabuan aja. Oh, Untuk Rabuan. hariannya itu sepedanya soalnya agak rusak. Nanti- Kalau dipaksa lagi. Oh, apa dipaksa yang mungkin. rusaknya? Batu bracket belum Oh, tak ganti. soalnya ini ya memang rutenya dari Lorok ke sini itu Iya. naik turun gitu ya. Mungkin itu Elevasinya yang Dari- elevasinya. Berarti harus ini Mbak, dikasih door Upgrade. sepeda. Nah, makanya itu. Aduh, sepeda. Ya, sepeda listrik kayak. Ya nanti di EG ya mungkin kalau ada atau diganti sepeda itu aja ya di EG nggak usah listrik tapi sepeda Udah, goes ya, lancar goes ya. gitu ya. Tapi beda mungkin anunya ya. Kayak Tak. spek atau yang beda speknya kita sama spek ini. Tapi keren loh Mbak, maksudnya Mas Faisal kan bareng-bareng kalau nggak salah sama Storo, Mas sama Adi, Pak Ardi. Ada berapa orang sih Mas? Yang rutin itu 5 orang. 5 orang. Iya. Hmm. Dari top leadernya itu Pak Ardi Ardi. sama Pak Adip. Itu Oh, kalau Pak. semua mereka beliau-beliau ini disinkronkan kemarin di Eventnya. mungkin tembus ya. tembus. Di saya pun mungkin udah Nah, diselip. Enggak. Pak Ardi ini wah, Nggak tahu, ekspor belum juga tentu. ngeri. Pak Ardi, kapan-kapan kita ikutan Oke. podcastnya sama Pak Ardi. Ngeri. Kemarin berapa Pak Ardi Mbak? Sekali goes. Sekali gue 75 kilo. Tak lihat tuh 40 menit apa ya? Nggak nyampe sejam kayaknya apa ya? enggak lebih, dong, lebih, lebih lebih. 2 jam apa ya? Dua jam ya. Coba nanti tak ceknya lagi. 75 Kalau kilo. 70 biasanya berapa jam Mas? Kalau 70, saya pernah sekali itu muter lorok itu nggak sampai 70, 60 sekian lah. Itu 1 Jam belum sekitar segitu kan? 1 jam 40 menit. 1 jam Ya, hampir 40 2 jam. menit. Gak bosen Mas? Gak. Aduh, bosen tapi enggak ya? Sebenarnya bosan tracknya. Pengen nyoba track lain kayak Pak Ardi kan. Iya, bener, Pak Pak Ardi. Ardi mungkin kan tracknya banyak. Soalnya biasanya orang desa mikir, Pilihannya. foto Mas masih bulat-bulat nang gini. 2 jam Bolak-balik. 56, 2 jam. 75 kilo, 2 jam, hampir 3 jam lah, 75 kilo. Nggak mungkin yang 40 menit. Ngeri banget Pak menit. Itu LFG-nya pasti banyak Mbak itu. Apa? Soalnya jarak tempuhnya sampai 2 jam lebih. Elevasinya. Elevasinya pasti Elevasinya naik pasti. turun. Oh, naik turun. elevasinya Oh, pasti iya. tinggi. Oh, Itu bisa jadi akhirnya. kalau waktu segitu kalau elevasinya rendah bisa Kalau jadi lebih dari elevasi rendah, 70. Oh, Lebih dari 70. lebih dari Iya. 70 Iya. dengan waktu tempuh Waktu segitu tempuh tadi. segitu. Iya, kalau elevasinya biasa-biasa ya. Elevasi biasa-biasa. Kalau Mas Faisal paling jauh jaraknya berapa? Sekali goes kalau nggak salah hampir 70, hampir 70. Hampir 70 kilo ya. Kalau Mas Sukron sekali running atau walking berapa kilo? Oh, kemarin itu Oh, yang pernah, kita di 20. Jogja itu Iya. 20. Katanya nggak 20. terasa itu ya beneran. Hah, Half 20 kalau marathon. saya butuh berapa hari itu? Ada Mak, tapi ya serikan di kita juga ya. Oh iya ada, Mbak Widi. Mbak Widi ya. Halo Mbak Widi. Lu ngeri juga Mbak Widi, Pak? Iya, Mbak. Aku juga Widi. pernah jalan bareng-bareng Mbak Widi di Lorok, muter-muter sampai 2 jam. Dan dia bahkan sampai pernah sehari itu berapa? 25 kilo ya? Yang di Pernah. event. Oh, yang kemarin yang Ya, di event November itu. Iya. ini apa? Event Jogja Heritage. Dia pernah di Jogja. half marathon itu juga pernah ikut. Oh. Di Lorok juga pernah ikut, pernah Mbak. Dia nyicil sehari itu bisa dapat 25 kilo. Waduh, dasar Mbak Widi. Jangan lupa gabung kita juga. Semoga di event next bisa Pak ya. Iya. Kan insya Allah ke depan mungkin ada event dispil nggak sih Pak? Hah? Dispil ya? Boleh, boleh. Oh iya. Biar power yang lain juga tahu nih. Mungkin nanti ayo insya pada Allah di gabung. next event kita ada event
HUT NP, Dan mungkin HLN. langsung sama HLN ya. Nah, nanti kita mungkin coba kita bikin format yang lebih fresh. Oke, siap. Iya. Ditunggu ya, Bogor jangan Jadi, lupa insya Allah, semuanya. semoga bisa terwujud. Mas Slamet, jangan lupa kejar ayam lagi. Sepeda Mas Slamet. Iya. Mas Slamet. Rutinan. Oh iya. Aku takut dia, Mbak. Aku takut dia kapok gara-gara handuk. Iya. Nah ini, tapi mungkin malah tergerak nanti ya. Oh aku harus bisa lah. Double event boleh ya? Oh iya Mas Slamet itu juga sempat ikut di sepeda juga ya Iya, kalau Rabuan sama Mas Astoro, Pak Ardi, Pak Adit, saya. Iya, kalau ngomongin ini lagi nih, yang Mas Sukron tuh kalau nyetatus atau apa pernah ngomong work life balance gitu Mas. Apa sih kalau menurut Mas Sukron work life balance itu kok sampai ke dari gerak itu bisa muncul statement seperti itu Mas Sukron? Apa ya Mbak ya? Mungkin karena kita kan keseharian kan sudah disibukkan dengan pekerjaan rutin kita ya, mulai dari pagi sampai sore, bahkan kadang kalau misalkan lagi banyak loadnya ini kan bisa sering lembur ya sampai malam-malam gitu. Jadi memang kita harus apa istilahnya menyeimbangkan lah ya, biar nggak terlalu inilah, tubuh kan kita kan juga capek ya, Betul. butuh refreshment lah. Jadi dengan gerak itu bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan. Betul. Kalau menurut Mas Faisal sendiri gimana? Work life balance-nya Mas Faisal itu bedanya nanti yang single ini tadi kan bilangnya gitu karena pekerjaan kemudian diseimbangkan dengan gerak. Kalau Mas Faisal untuk work life balance-nya itu seperti apa Mas Faisal? Kalau saya nyari kesehatan sih soalnya kalau bisa dilihat kan saya overweight Mbak. Aduh, saya juga. Jadi dulu lebih weak kayaknya. Kita bertiga. Aduh, ya. Saya ngejarnya lebih ke situ sih. Oh, gitu. Untuk pekerjaan ada efeknya, jadi lebih segar kalau Jadi lebih segar. Jadi memang dengan gerak itu benar yang dikatakan Mas Sukron ya, ada work life balance-nya gitu, ada penyeimbang gitu ya. Iya. Kalau Mas Faisal dari awal sampai sekarang udah turun berat badan? Ada. Oh, Ya iya. ada tapi nggak signifikan. Mungkin kalau nyoba kayak Mas Sukron untuk jalan mungkin lebih signifikan. Oh, gitu. Kalau sepeda sebenarnya lebih ke pernafasan sih. Pernafasan Iya. sama mungkin otot apa ya? Kalau Iya. otot Aerobik, kan iya. enggak juga. Aerobik. Oh, pernafasan Iya, ya kan? nafas. Tapi memang benar kemarin saya juga nyoba ngerai itu ngap ya. Iya beda ya kayaknya ya sama ininya. Kalau pernafasannya apa perbedaannya Mas dari awal sampai sekarang Mas Faisal udah? Ya kayaknya nggak cepat terengah-engah sih Mbak. Oh. Kalau sepeda. Kalau gitu ya berhubungan sama jantung juga ya? Kardio, Kardio. sama walk juga Oh, kardio. juga kardio. Cuma kan kalau red intensitasnya lebih cepat ya. Kalau Mas Sukron ini kan dia teman saya yang di sawah ya. Kadang itu dia lari, kadang jalan. Itu perbedaannya lari sama jalan itu gimana Mas di ininya? Apa ya? Sebenarnya kalau jalan itu kan di kaki mungkin nggak sebegitu kerasa ya, tapi kalau lari itu kan kita menumpu berat badan ya, jadi lebih kerasa memang di Perbedaannya kaki ya. di situ. Sama nafas juga Nafas sih. juga. Nafasan Ya, juga. tetap lebih iya, kerasa. lebih anu ya ada nafas. bener. Terus kalau jalan sama lari juga anu sih harus dilihat dari pribadinya juga, karena kan teman-teman yang overweight biasanya disarankan untuk jalan aja. Jalan aja ya. Karena kan berbahaya untuk tumbuhan kakinya. Makanya saya main jalan aja Mbak. Tapi kalau pengen sehat lagi, jalan sambil nonton sepeda. Oh gitu. Ya. Kalau sama gendong anak ya. Kayak aku gitu. Iya, Mbak. Tapi kalau memang rekomendasinya kalau untuk teman-teman yang overweight, biar Tidak. kayak kimia tubuhannya itu lebih legnya lebih aman, memang disarankan untuk jalan aja. Jalan aja. Oke. Mungkin Mas Fani ada pertanyaan lagi nih. Kalau aku mau nanya sih, Ya. kan dari event-event yang udah berjalan di internal ya, menurut teman-teman gimana sih event ini, efeknya, kemudian manfaatnya, dan juga dan lain-lain, bisa diceritakan mungkin dari Mas Faisal. Adanya event ini tuh Ada gimana sih ya? atau Dan ada dari event ini. teman-teman. Kalau dari saya sih lihat dari awal event yang pesertanya cuma sedikit, Hmm. jadi Jadi banyak. banyak soalnya kan mungkin terpacu lihat temen, kayaknya bisa tak kejar seperti itu. Mungkin seperti itu sih kalau Berlomba. berlomba untuk saling ngejar poin. Ngejar poin gitu ya. Awalnya memang ngejar poin tapi mungkin nanti Iya, ada manfaatnya ya untuk iya, teman-teman betul. gitu ya.
rasanya gimana Mas ketika awalnya kaum minoritas ya tiba-tiba menjadi mayoritas, itu perasaannya gimana? Rame Ya, gitu, jadi rame. seneng aja. Seneng Jadi ya? Kayak ada temen. Iya, ada temen nih. Terus habis gitu kayak, wah ini bisa ngejar poin lagi. Kalau pas jalan ketemu temen gitu rasanya, ya Allah ada temenku gitu ya. Sering ketemu teman-teman yang lain juga. Iya, sering. Apalagi kalau yang event terakhir itu kan untuk yang ride itu juga lumayan banyak. Lumayan banyak. Padahal sebelumnya cuma sedikit. Iya. Nah, iya. Kalau kira memang event itu bisa mempengaruhi ini ya, atau membuat perubahan Benar. dari ini. Selain dari engagement, dari kesehatan, motivasi juga bisa tambah semangat lah untuk rasa kompetisinya itu bisa ada. Kalau dari Mas Sukron gimana Mas? Ada perubahan gitu enggak ketika ada event? Gimana tadi pertanyaannya? Ya, itu sama. Iya. Yang dirasakan Mas. Keren sih menurut saya dengan adanya event ini tuh apa ya, jadi awalnya kan memang sedikit ya, bener ya kata Mas Faisal tadi ya, sedikit, cuman akhirnya kan banyak yang pengen nih, dan yang sedikit ini juga makin ngerasa bersemangat lagi gitu. Iya. Ya kayak kita kemarin di sawah juga lagi jadi rame ya. Iya, seru. Sekarang banyak loh Mbak di sini. Iya, sekarang banyak warga-warga lokal juga warga banyak yang udah ikut-ikutan lah. mulai ini Setiap mulai- pagi itu. Kalau mereka nggak ngejar hadiah, ngejar kesehatannya. Berarti secara langsung Mbak Sukron, Mbak Jari, Mas Sukron, Mas Faisal kan juga influence teman-teman yang Ya, lain. betul. Bukan hanya internal kita tapi juga warga sekitar. Iya. Dan itu rasanya Seneng. ada sebuah kepuasan Iya. gitu ya Mas, kepuasannya nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Iya. Nggak materi atau apapun tuh nggak ada. Jadi rasanya, Seneng ya ya. kok ada temen. Ada Ya, yang bisa ini. mengenal orang lain. Ternyata ada temennya. Karena memang sebenarnya kayaknya mereka itu banyak yang pengen, Mbak. Mm-mm. Cuman untuk memulai ini Memulai. kan nggak ada temennya sendiri, akhirnya kan nggak berangkat nih. Iya, benar-benar. Ada yang memulai, oh ada temennya nih, Ada temennya. ikut akhirnya rame kan. Iya. Kayak temen saya yang Mbak siapa tak sebut aja, Mbak Nunin itu awalnya ngomenin statusku kan. Mbak kok bisa sampean jalan setiap pagi, kemudian motoin kan pemandangan, ya tinggal moto aja Mbak, sama jalan aja, ayo Mbak ikutan. Awalnya aku masih susah, ini ternyata udah hampir tiap pagi Iya, ya itu hampir. ada temennya jalan. Luar Mantap ya. biasa. Ada lagi Mbak? Tapi memang sih Mbak, dari event ini kan mungkin kita juga sama-sama rasain ya. Mm-mm. Yang pertama memang gara-gara kita pengen mengharumkan nama Pacitan ya. Iya, yang di event yang kemarin bareng-bareng itu itu ya. yang pahlawan Akhirnya itu. kita bisa influence teman-teman yang lain. Heeh. Meskipun kalau saya sendiri ya belum bisa konsisten sampai saat ini. Iya. Kalau saya ada lihat Mbak Jari sama Sukron memang ya luar biasa sih Mas Faisal bisa Iya. konsisten. Tapi yang bisa kita lihat di sini dari engagement teman-teman juga terbangun yang selama ini kenal dengan yang namanya ini, oh tiba-tiba kenal betul, nih, betul, ketemu setiap hari restoran Iya, gitu. salah Terus satunya dari itu. motivasi untuk kerja juga lebih semangat kan, yang lebih engagementnya lebih bagus gitu. Selain dari hadiah, terus yang memang kita rasain sih kalau di event ini kan memang fleksibel ya. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Intinya kita ingin mewadahi semua teman-teman supaya bisa semua lapisan dalam di Pacitan ini bisa ikut semua. Bisa ikut Kalau yang semua. sebelumnya kan memang khusus ya, Khusus yang NP, sama gitu ya, NPS. NPS. Kalau yang ini lebih ke semua workforce di Pacitan. Jadi teman-teman yang TAD juga bisa ikut. Dan memang terbukti Terbukti, benar. banyak teman-teman TAD yang muncul di situ, Mbak. Iya Di- betul-betul, yang awalnya saya juga nggak Nggak apa. kenal. Dia tanya ini Mas yang Sukron itu yang namanya yang ikut biasanya ikut kamu jalan itu namanya siapa gitu. Kenalnya ya gara-gara itu. Iya, Ya makanya. siapa gitu. Kan jadi lebih kenal banyak orang. Jadi lebih, memang rasanya seneng Mbak kalau rame gitu ya. Kalau Jadi rame. kayak vibes-nya kayak kita lagi lebaran lah. Akhir bulan. Jadi biasanya kita jalan sendiri terus Mm-mm, tiba-tiba tapi ramai ternyata orang ada. ketemu, ini ketemu. Ini lihat ketemu ini sepedaan, ketemu Iya. jalan kaki itu kan Iya. jadi rame Iya, banget iya, sebenarnya. benar, Ya. benar. Makanya ya semoga bisa continue lah event-event yang di Pacitan ini. Terutama kalau yang keluarga kayak gini, yang awareness ini, yang red dan walk kan bukan olahraga permainan ya. Ya. Jadi semua orang bisa melakukan itu. Betul. Nah kalau olahraga permainan kayak badminton, futsal kan nggak semua orang bisa nih. Betul, Nah kalau ini ya. kan semua orang bisa, tinggal jalan kaki Jalan aja, kaki. Dan tinggal individu sepeda. pun bisa Benar, gitu. Kalau gitu. yang kayak futsal, kayak badminton itu kan butuh teman Nah, grup harus sendiri. ibaratnya punya skill lah. Dan koordinasi sama teamwork juga ya kalau yang Nah. karena membutuhkan teman-teman yang lain juga. Iya. Tapi ini Mas Fani, kalau menurut saya Mas Fani tadi bilangnya saya belum bisa konsisten nge-walk atau ride. Tapi ketika kita
ngomongin masalah ayo gerak UPPC, kalau menurut saya gerak itu bukan cuma walk ataupun ride ya, Mas. Seperti yang Mas Fani bilang kemarin ada Ya, walk benar, Mbak. out atau Memang- apa gitu. Memang saya ganti kan memang lagi ada kesibukan Mbak ya, usaha ya pagi. Jadi kalau pagi nggak bisa lagi, bisa mungkin kan nggak jauh-jauh kayak biasanya. Jadi ya gantinya walk out. Walk Makanya out, kemarin iya. sempat dapat hadiah dari yang event sebelumnya kan dapat ini Mbak, push up bar kan, push up bar sama, dapat apa lagi ya lupa. Pokoknya dapat yang berhubungan dengan itulah. Jadi ngumpulin matras dan lain-lain, olahraganya diganti itu. Diganti itu. Intinya tetap bisa berkeringat Tetap meskipun kita nggak jalan. Oke, terakhir mungkin ya Mas, Ya. apa yang bisa disampaikan ke power people semuanya Mas untuk menggerakkan teman-teman agar tetap konsisten melakukan gerak di Ayo Gerak UPPC maupun pergerakan sendiri Mas. Siapa dulu nih Mas? Aduh. Apa ya? Aduh, bingung nih ya. Jangan lupa. Apa mungkin ada kata-kata Mas? Intinya apa ya? Kita tetap butuh inilah, sempatkanlah sedikit waktu kita minimal 3 sampai 5 kali dalam seminggu ya untuk bergerak, entah apapun itu, boleh jalan, lari, sepeda atau olahraga yang lain untuk menjaga keseimbangan tubuh kita gitu. Oke, Mas Fani. Kalau dari saya ya harapan, kalau saya Iya, harapan boleh. dari pihak SDM mungkin sering-sering ngadain Event Wah. gitu ya, oke. Amin. Soalnya sebenarnya yang yang paling men-challenge teman-teman itu ya kalau ada event itu tadi. Iya, mungkin dari event itu dulu Iya. nanti ya Mas nanti bisa menjadi kebiasaan gitu ya. Kalau ada anggaran sih. Kan anu Mbak, kita kan udah masuk Bakor Siro nih. Jadi kita udah anggaran sendiri. Sendiri nanti kita rencanakan ya. Semoga teman-teman juga ini. Mungkin Mas Fani ada. Kalau aku sih ya semoga semua bisa tetap continue, event juga bisa berjalan dengan lancar dan juga disupport dari manajemen. Amin, 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 ya. Insya Allah. Dan juga ya intinya dimanapun berada olahraga nggak cuma itu aja. Intinya kita mau gerak dulu aja gitu, Iya. gerak dulu aja. Dan dimulai dari sendiri itu aja sih. Kalau nanti urusannya istilahnya masalah reward belakangan, yang penting kita mau gerak dulu, mau sehat, syukur-syukur bisa influence yang lain. Oke, siap, bagus. Oke, makasih Mas Suklan sama Mas Faisal sudah bisa gabung dengan kita di Kopi Ketan, konten kita keluarga Pacitan. Semoga tetap menyala ya Mas Suklan sama Mas Faisal. Oke, sebelum kita akhiri acara pada siang hari ini atau pagi hari ini, Mas Fani ada yang mau disampaikan nih untuk Mas Suklan sama Mas Ada, Faisal? Mbak. Apa itu? Bukan kata-kata, tapi bukti nyata. Oh, iya. Buktinya masukkan itu. Oh, kata-kata Iya. tapi buktinya Iya. oke, siap. Ini ada bingkisan, kopi Iya, ketan. kopi ketan. Jadi ini setiap tamu di sini pasti dapat. Dapat ini. Nah, ini Iya, Mas Faisal. dengan kopi ketan ya Mas. Ya, ini masuk Ron. Gak usah rebutan ya, sama aja kan. Iya. Yang dilihat Terima dari kasih. bentuknya tapi dilihat dari apanya? Yang ngasih. Ya. Oke, terima kasih. Semangat ya Mas. Oke teman-teman Power People, jangan lupa tetap ikutin Ayo Gerak UPPC. Mari kita bergabung bersama dengan teman-teman yang ada di UPPC ataupun di luar dengan yang lainnya. Karena apa? Mungkin satu yang bisa saya sampaikan bahwa tujuan itu adalah salah satu motivasi kita untuk bergerak ya. Ada ini yang bisa saya ambil dari kemarin yang disampaikan Pak Teguh ini. Saya nyomotnya di PPT-nya Pak Teguh ya. Tanpa komitmen kamu tidak akan pernah bisa melalui. Tanpa konsisten, kamu tidak akan bisa membereskan apa yang sudah dimulai. Maka teman-teman jangan lupa tetap konsisten di Ayo Gerak UPPC. Dengan hashtag apa Mas? Ayo Gerak UPPC. Tergerak tuh bergerak. Sampai ketemu lagi teman-teman di acara Kopi Ketan selanjutnya. Bye-bye.